Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Andira Putri Hidayat dari Pendidikan Kimia 5B. Pada video ini saya akan menjelaskan salah satu materi kimia yaitu koloid. Materi ini tuh sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, tapi masih sering dianggap sulit. Di video kali ini saya akan menjelaskan dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Yuk simak videonya. Kalian pasti pernah melihat kabut pagi atau awan di langit kan? Itu terjadi karena tetesan air tersebar di udara dan tampak seperti melayang. Kabut dan awan merupakan campuran yang disebut koloid. Pasti teman-teman bertanya-tanya, apa bedanya koloid dengan jenis campuran lain seperti larutan dan suspensi? Bagaimana sifat-sifatnya? Dan apa contoh pemanfaatannya dalam kehidupan? Yuk simak video ini lebih lanjut. Koloid merupakan salah satu campuran yang keadaannya di antara larutan dan suspensi. Suatu campuran disebut koloid apabila ukuran partikel zat terlarutnya berkisar antara 1 sampai 100 nanometer. Ukuran partikel koloid lebih besar daripada partikel larutan, tetapi lebih kecil daripada partikel suspensi. Akibat ukuran partikelnya yang sangat kecil ini, koloid terlihat seperti larutan yang homogen atau seragam, meskipun sebenarnya heterogen jika dilihat dengan mikroskop ultra. Koloid memiliki dua fasa, yaitu zat terdispersi atau zat yang tersebar dan medium pendispersinya atau zat yang menjadi tempat penyebaran. Berdasarkan fasanya tersebut, koloid dibedakan menjadi beberapa jenis. Sol padat memiliki fase terdispersi padat dalam medium pendispersi padat atau padat dalam padat, contohnya kaca berwarna dan intan. Sol cair memiliki fase padat dalam cair, contohnya sol emas dan tinta. Emulsi padat memiliki fase cair dalam padat, contohnya jeli dan mutiara. Nah, kalau emulsi cair, fase terdispersi maupun medium pendispersinya sama-sama cair, contohnya santan dan susu. Buih padat memiliki fase gas dalam padat, contohnya batu apung dan spons. Buih cair memiliki fase gas dalam cair, contohnya buih sabun dan krim kocok. Jenis terakhir adalah aerosol padat dan aerosol cair, di mana fase terdispersi padat atau cair berada dalam medium pendispersi gas. Contoh aerosol padat adalah asap, sedangkan contoh aerosol cair adalah kabut. Lalu, apa saja sifat-sifat dari koloid? Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa saat menyalakan lampu di dalam ruangan yang berdebu, sorot lampu terlihat lebih jelas? Ternyata hal ini disebabkan oleh efek Tyndall, yaitu penghamburan cahaya oleh partikel koloid seperti debu. Selanjutnya adalah gerak Brown. Gerak Brown adalah gerakan acak partikel koloid karena tumbukan antara partikel-partikel pendispersi terhadap partikel-partikel terdispersi. Gerakan ini menyebabkan koloid menjadi stabil dan tidak mengendap. Adsorpsi merupakan penyerapan zat oleh permukaan partikel koloid. Contohnya arang aktif yang dapat menyerap molekul-molekul penyebab bau pada permukaannya. Yang terakhir yaitu koagulasi, yaitu penggumpalan partikel koloid karena penambahan elektrolit atau perubahan suhu. Contoh pemanfaatan sifat koagulasi adalah proses penjernihan air dengan menambahkan tawas. Partikel tawas akan mengikat partikel pencemar yang ada dalam air kemudian mengendap sehingga air menjadi jernih. Lalu bagaimana cara pembuatan koloid? Koloid dapat dibuat dengan dua cara, yaitu metode dispersi dan kondensasi. Metode dispersi dilakukan dengan memecah partikel besar menjadi ukuran koloid. Cara ini bisa dilakukan secara mekanik, peptisasi, dan busur Bredig. Cara pertama yaitu mekanik, dilakukan dengan cara menggerus atau menumbuk bahan hingga halus, kemudian mencampurkannya dengan medium pendispersi. Contohnya adalah pembuatan sol belerang dengan menggerus serbuk belerang bersama gula pasir, lalu menambahkan air panas sebagai medium pendispersinya. Kedua, peptisasi dilakukan dengan cara menambahkan zat pemecah atau peptisator ke dalam endapan untuk membentuk koloid. Contohnya penambahan larutan kalium hidroksida ke dalam endapan aluminium hidroksida akan mengubah endapan tersebut menjadi sol aluminium hidroksida. Yang ketiga yaitu busur Bredig. Cara ini digunakan untuk membuat sol logam, misalnya sol emas dan sol platina. Logam yang akan dijadikan koloid diberi arus listrik yang kuat dalam medium pendispersi seperti air. Uap logam yang terbentuk akan terdispersi ke dalam air dan membentuk koloid. Kebalikan dari metode dispersi adalah kondensasi. Cara kondensasi dilakukan dengan menggabungkan partikel-partikel kecil menjadi ukuran koloid. Cara ini umumnya dilakukan melalui reaksi kimia. Contohnya yaitu pembuatan sol emas dengan mereaksikan larutan emas 3 klorida dengan larutan reduktor seperti formaldehida. Reaksi ini akan menghasilkan partikel-partikel emas yang berukuran koloid. Bagaimana teman-teman? Sudah semakin paham ya apa itu koloid? Dan mengapa kita penting untuk belajar tentang koloid?
karena pengetahuan tentang koloid ternyata sangat bermanfaat untuk diterapkan dalam berbagai bidang. Contohnya yaitu penggumpalan lateks untuk menghasilkan karet dan juga pengolahan air bersih, serta pembuatan obat-obatan, vaksin, sampai kosmetik. Jadi dapat disimpulkan bahwa koloid adalah salah satu jenis campuran dengan partikel berukuran antara larutan dan suspensi. Koloid memiliki berbagai jenis, sifat, dan banyak terdapat di dalam kehidupan sehari-hari. Semoga penjelasan di video ini dapat membantu teman-teman untuk memahami materi koloid dengan lebih mudah. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.